operasi itu begitu saya didorong ke kamar operasi untuk persiapan operasi, nah di situ saya koma. Tidak sadarkan diri. Tidak sadar. Berapa lama? Aku mau welcome dulu buat keluargaku yang baru sampai di Bali dari Amerika. 30 tahun sudah tidak pernah sampai ke Indonesia. Sekarang semua keluarga besarku ada di Bali sampai ketemu besok. Ada Liz, ada Andrew, Mike, Shinta, Dede. Ke Bali besok. Gua gak enak kayaknya nada-nadanya mau izin lu hari Senin lu ya? Seminggu memang. Mohon maaf ya. Izin seminggu memang. Lama banget. Sekaligus ya. Seminggu. Mohon maaf ya sayang ya. Tungguin aku ya. We're gonna have fun. Asik, Marcel datang, Marcel. Saran gua, nggak usah nunggu Senin. Dari sekarang aja lu pergi. Bang Billy, asik ada Bang Billy. Lama banget seminggu izinnya ya Allah. Jangan lama-lama lah ya. Gak apa-apa selamanya, hati-hati ya kakak. Dia masih banyak. Enggak. Sobat Ambiar, kali ini kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya, seorang aktris senior. Iya. Dari era 70-80-an sudah berkarya, Iya. film-filmnya juga sudah puluhan. Ini pernah main sinetron sama Oh ya? Dewi Persik menjadi ibu saya. Tapi kabarnya kita mendengar kabar beberapa waktu yang lalu sempat pecah pembuluh darah di otak sampai harus koma. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan dia, Anna Tairas. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Sehat saya. Semoga semakin sehat. Welcome to our show. Boleh silakan langsung duduk. Langsung Mbak duduk. Anna Tairas. Wow. So pretty today. Sangat cantik. Gundala Putra Petir film pertamanya ya. Silakan tahun 81. Kemudian Tongkat Sakti. Ya. Gadis-gadis bergincu. Ya. Cantik gincunya pagi hari ini. Silakan boleh duduk Mbak Anna Tairas. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kita mendengar kabar sempat koma beberapa waktu yang lalu. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat Sobat Ambiar ya. Iya. Anna Tairas. Anna Tairas. Boleh diceritain nggak awal mulanya sampai ketahuan pembuluh darah di otak itu pecah? Iya. Jadi saya ada isi acara ya, acara keagamaan. Nah saya diminta bicara. Nah pada waktu saya naik panggung, nah nggak ada berasa apa-apa gitu. Tapi setelah saya bicara, kok tiba-tiba aja ini kepala saya pusing banget gitu. Pusing bukan pusing yang kayak biasa, tapi pusing banget, bukan vertigo juga, tapi pusing kayak kram gitu. Otak saya itu gitu. Jadi saya minta ini, saya bilang tunggu ya, saya bilang saya kok sepertinya sakit kepala sekali gitu. Nah terus dari panitia bilang gimana, apa bisa dilanjutkan? Saya bilang tetap aja dilanjutkan gitu. Tapi begitu saya bicara di atas panggung itu semakin nggak bisa tahan lagi saya. Nah terus akhirnya saya tunggu turun dari panggung. Nah di situ saya dipegangin dan saya didudukin di sofa. Nah di situ saya saya muntah. Saya dikasih minum, saya dikasih snack. Nah itu udah nggak bisa lagi karena sudah terlalu pusingnya, nggak bisa ketahan lagi. Langsung dibawa ke rumah sakit? Iya, mereka panik dan cari rumah sakit, cari obat dulu. Nah, cari obat nggak bisa juga, nggak mempan juga. Akhirnya cari rumah sakit terdekat. Nah, di situ saya langsung di CT scan apa penyebabnya gitu. Karena sebelum itu sakit saya rajin sekali periksa. Yang namanya tensi darah, gula darah, kolesterol. Medical check up? Iya. Tapi tensi darah saya rendah, nah gitu. Jadi nggak ada yang membahayakan selama ini gitu, dan tidak ada tanda-tanda sebelumnya gitu loh maksudnya. Sampai akhirnya di CT scan ketahuan bahwa pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh pada bagian darah otak. dan sudah mencapai hampir 30 cc Wow. awalnya. Jadi sudah tergenang oleh darah gitu. Jadi di rumah sakit khusus otak ya, di situ juga periksa sarafnya. Karena saraf kita di kepala ini banyak sekali kan yang halus-halus. Nah kalau itu terendam kelamaan itu akan merusak semua saraf yang ada dan semua motorik saya bisa lumpuh. Semuanya nggak bisa bergerak. Izin kami membacakan sebuah artikel ini tentang kondisi Anna Tairas selepas pecah pembuluh darah.
Alami pecah pembuluh darah otak, Anatairas sempat koma dan dinyatakan hampir meninggal dunia. Berapa lama setelah pecah pembuluh darah otak yang ketahuan di CT scan itu kemudian mengalami kondisi koma? Berapa lama kemudian? Jadi saya sebelum operasi itu, begitu saya didorong ke kamar operasi untuk persiapan operasi, nah di situ saya koma. Tidak sadarkan diri. Tidak sadar. Berapa lama? Jadi gini, berapa lamanya itu pada saat saya koma itu langsung dioperasi. Pada saat koma dioperasi. Nah, baru sadar-sadarnya itu setelah selesai operasi. Oke, berarti koma sebelum menuju operasi langsung tindakan, Ya. kemudian alhamdulillahnya puji Tuhannya sadar ya. Iya. Sempat dinyatakan meninggal memang sebelumnya saat itu kondisinya. Karena dokter bilang terburuknya nanti setelah operasi itu terburuknya ini ya diprediksi kalau saya itu lumpuh, saya buta, pendengaran terganggu, dan daya ingat sudah nggak ingat siapa-siapa. Gitu. Siapa orang pertama ketika selain tenaga kesehatan ya? Ya. Orang pertama yang berada di samping Mbak Anatairas ketika dalam kondisi mulai sadar? Dokter sama suster. Selain tenaga Karena kesehatan. keluarga nggak boleh masuk kan ke kamar di intensif itu ya kan, nggak boleh masuk. Yang mendampingi? Setelah itu kan tante udah mulai sadar, maksudnya dipindah di ruang Biasa. Recovery, ya, atau ruangan biasa. Nah itu ada siapa di sana, ada keluarga kan yang menemani tante? Ada, cuman anak aja yang boleh masuk. Anak? Sama kakak satu orang. Oke. Karena dibatasin Ya. untuk masuknya. Itu. Anak bilang apa saat itu? Nah, sebelum saya buka mata, karena selama sebelum operasi saya nggak bisa buka mata. Begitu buka mata, pusing semuanya, nggak bisa. Gitu. Jadi begitu saya sadar, saya buka mata, saya lihat ada dokter, ada suster gitu. Terus dokter bilang, Ibu Ana, coba lihat saya, kelihatan nggak? Pertama kali itu dilihat mata saya, jarak pandang. Terus saya bilang, dokter ya iya. Terus dokter bilang Ibu Ana kuat, Ibu Ana sehat gitu katanya. Kok sudah orang biasanya sudah kena begini tuh sudah nggak ada harapan hidup, maksudnya udah nggak ada lah gitu maksudnya. Nggak ada yang kuat gitu. Tapi Ibu Ana luar biasa. Jadi miracle banget, mukjizat banget dari Tuhan gitu katanya. Berapa lama proses penyembuhannya setelah operasi? Setelah operasi saya terapi dulu. Terapi dulu, dan dokter bilang coba gerakkan tangan, saya gerakin, gerakan kaki, saya gerak juga. Kok nggak ada masalah, dokter bilang kok bagus semua gitu maksudnya. Nah terus suruh melihat juga, melihat jarak jauh bisa gitu. Jadi dokter juga bingung gitu, kok bisa pecah. Nah saya tanya sama dokter kan, setelah itu saya tanya sama dokter kok saya bisa pecah pembuluh darah, padahal tekanan darah saya rendah gitu. Terus saya ada asam lambung. Saya ada asam lambung. Nah, dokter bilang dari penyakit asam lambung itu bisa saja begitu asam lambung kumat itu bisa naik ke atas. Oh wow, ternyata bisa ya. Dari asam lambung. Asam lambung. Oh wow, ini buat sobat Ambiar yang punya asam Memang lambung. sebelum itu Lambung tuh kayak ke semuanya ya tante ya. jadi saya selalu menahan sakit itu asam lambung gitu. Jadi kena ke atas. Terus sekarang yang dirasa setelah recovery, terapi, gimana Lebih kondisinya sekarang? enakan atau sudah sembuh total tante yang Ya ada proses ya, ada proses waktu untuk pemulihannya, recovery-nya. Tapi nggak lama. Jadi teman-teman yang besuk saya juga heran, ini kok kayak orang nggak sakit gitu loh makanya. Kok kayak normal Padahal aja. pecah pembuluh darah di otak ya. Pecah pembuluh darah, dan itu resikonya memang dokter bilang udah tinggal sedikit lagi udah nggak ada. Tapi kami juga menemukan satu artikel berita tentang Mbak Anatairas ini berhubungan juga dengan kesehatan ya. Ada kondisi lainnya. Ya. Selain alami pecah pembuluh darah, Anatairas juga harus operasi batu empedu. Setelah itu berapa lama kemudian batu empedunya harus dioperasi? Setelah berapa bulan ya, 3 bulanan setelah operasi otak itu, terus saya ada keluhan lagi gitu, maksudnya
ini kok saya pikir pencernaan saya, nggak taunya begitu periksa ada batu empedu yang harus dioperasi gitu. Itu nggak ada hubungannya pasti sama pembuluh darah otak ya? Itu beda nggak lagi ada. kan ya? Tapi hubungan dengan asam lambung juga. Karena pencernaan. Oh. Gitu. Kenapa kalau dokter Dokter bilang memang cara makan ya. Cara makan, mungkin saya katanya jangan lagi makan gorengan, jangan makan lagi pedas-pedas, jangan lagi makan lemak-lemak. suka makan gorengan padahal? Pedes juga suka? Enak sih soalnya. Ya enak banget ya. Apalagi kalau lagi syuting kan. Gorengan, ngambilnya rawit. gorengan. Nikmat sekali. Gitu, jadi- Tapi terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga sudah menceritakan kepada kami. Pun juga kami mendengar kabar yang satu ini ketika perjuangan seorang Anna Tairas Ya. ketika sakit. Iya. Sempat alami titik terendah, Anna Tairas sampai harus jual barang untuk bertahan hidup. Oke, boleh diceritakan titik terendah seorang Anna Tairas? Ya, waktu sakit itu ya memang saya drop sekali ya. Drop semua-muanya. Jadi saya pikir saya no hope lagi gitu loh. Nggak ada harapan lagi. Mau ngapain, saya mau syuting lagi, mau gimana caranya gitu kan. Nah, dalam kondisi lemah seperti itu, nah di situ Tuhan kasih saya kekuatan gitu. Maksudnya enggak, kamu masih bisa gitu, masih bisa. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa gitu. Nah, jadi saya berusaha untuk saya comeback lagi gitu loh. Oke. Saya semangat, saya bangkit lagi. Dan welcome back. Nah, Tapi kita lihat tadi sebelumnya menjual barang, apa barang yang pernah dijual kalau boleh tahu? ya tas-tas branded saya, Tas branded. terus juga alat-alat elektronik. Misalnya apa alat elektronik yang sempat dijual? Apa ya, kayak speaker gede gitu, apa gitu. Dijual ke siapa Mbak? Ada temen juga yang mau. Teman-teman lah ke teman-teman. Temen-temen aja. Itu untuk biaya pengobatan atau untuk sehari-hari kah? Sama-sama untuk sehari-hari sama pengobatan juga. Ketika seorang Anna Tairas harus, oke, sepertinya saya harus menjual barang yang saya punya. Mulai dari tas, bahkan speaker. Seorang Anna Tairas yang memerankan begitu banyak sekali film pada masanya. Berpikiran apa ketika harus menjual barang-barang itu? Iya, saya nggak melihat ke situnya ya. Saya nggak melihat apakah saya gengsi atau apa enggak. Cuman saya berpikir ya setiap orang pasti ngalamin seperti itu. Ya di saat mungkin dia lagi membutuhkan atau dia lagi di atas, bisa jadi satu saat dia akan ada di bawah gitu loh maksudnya. Nah sekarang ini mungkin saya ada di titik bawah itu, di titik nol itu gitu maksudnya. Ya sudahlah saya pikir ya untuk apa juga gitu yang kita cari juga ya begitu kita butuh pasti kita akan lepas juga gitu. Roda berputar ya. Iya. Mbak Anna kalau boleh kasih pesan untuk kami yang ada di sini, termasuk Sobat Ambia di rumah, apa pesan yang ingin disampaikan seorang Anna Tairas? Saya pikir gini ya, kita kalau namanya hidup ini misteri ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan ini, tapi kita harus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri aja gitu. Saya aja sudah mempersiapkan diri, kesehatan saya sebegitu rupa masih kena juga gitu loh maksudnya. Jadi ya memang kita harus menjaga lah pola makan, pola tidur dan istirahat ya. Kalau dulu saya kalau syuting sampai pagi terus ya mungkin itu ada efeknya ke situ juga gitu ya. Jadi saya pikir ya udah sekarang kita fokus dengan kesehatan dulu aja gitu loh. Mbak Anna, welcome back dan semoga semakin sehat. Terima kasih. Amin. Kami tunggu kembali karya-karyanya. Ya, memang sekarang sudah ada beberapa yang menunggu gitu ya supaya saya aktif lagi. Kita akan segera saksikan Anna Tairas kembali di layar televisi. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambia.